Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya ada di Lab Motor Listrik, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya khusus akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatur, mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Hanya saja pada kali ini sekaligus saya akan membuat rangkuman dari 4 inverter, dari 4 jenis inverter yang nanti akan saya sebutkan satu persatu. Nah, yang jelas ini adalah modul-modul yang ada, yang juga ada beberapa inverter. Ya, ini adalah inverter Omron, ya, Omron 3G 3JV, ya, ini Omron 3G 3JV. Sedangkan ini adalah inverter Panasonic VF0, gitu ya, yang kita gunakan. Ini adalah inverter dari Schneider Altivar 71, dan ini adalah inverter untuk modul, ya, pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter Hitachi WJ200. Oke. Nah, dari keempat inverter tadi saya akan menunjukkan bahwa hampir semuanya inverter itu mempunyai cara yang identik. Hal-hal penting apa yang harus diatur terkait dengan pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Oke, jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas dengan inverter Omron 3G 3JV. Bagaimana dengan menggunakan inverter Panasonic VF0, bagaimana dengan menggunakan inverter Schneider Altivar 71, dan terakhir bagaimana kita nanti menggunakan inverter Hitachi WJ200. Oke, ya. Jadi hal yang penting adalah satu, tentunya Anda harus bisa melakukan proses untuk wiring. Ya. Yang kedua, Anda harus bisa mengatur parameter. Nah, wiring di sini wiring power, wiring motor, wiring digital input, wiring analog input, gitu ya, digital output, analog output. Terus kemudian untuk pengaturan parameter, yang paling penting adalah pengaturan parameter untuk menjalankan, parameter untuk mengatur kecepatan, dan yang ketiga di sini ada beberapa parameter dasar. Tentunya misalnya Anda pilih tegangan motor yang digunakan, arus motor maksimal, gitu ya, frekuensi maksimal, akselerasi, deselerasi, yang itu semuanya ada di inverter yang nanti akan kita bahas. Oke, mari kita bahas detail satu persatu. Oke, mari sekarang kita bahas satu persatu dari 4 inverter yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, untuk inverter Omron, Panasonic, dan Schneider itu Anda detail bagaimana nantinya praktek secara langsung untuk pengendalian motor listrik bisa melihat dari video saya sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk kali ini nanti praktek kita akan menggunakan inverter Hitachi WJ200. Tapi sekaligus di sini sudah saya sampaikan kita akan merangkum 4 jenis inverter yang ada di sini, dan kita akan melihat persamaan apa, ya, persamaan apa untuk penggunaan aplikasi inverter untuk pengendalian motor AC 3 pas, sehingga nantinya teman-teman untuk menggunakan inverter, baik inverter apapun, pasti akan menggunakan cara-cara yang identik, ya. Oke, jadi di sini ada gambar, ya, desain yang di atas adalah gambar untuk wiringnya. Yang di bawah nanti adalah parameternya, ya. Mulai dari Hitachi WJ200, ini adalah gambarnya, ini adalah parameternya. WJ Schneider Altivar 71, ini gambarnya untuk wiringnya.
Ini untuk parameternya. Panasonic VF0 ini gambar wiringnya, ini untuk parameternya. Dan yang terakhir adalah Omron 3G3JV, ini untuk gambar wiringnya, ini untuk parameternya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa itulah dua hal yang penting yang harus Anda perhatikan. Pertama adalah wiring, kedua adalah pengaturan parameter. Nah, yang parameter nanti terbagi menjadi parameter utama yang digunakan untuk bagaimana menjalankan dan bagaimana mengatur kecepatan. Sedangkan parameter yang lain itu merupakan basic, biasanya sesuai dengan nameplate dari motor. Misalnya tegangannya berapa, dayanya berapa, jumlah pull-nya berapa, frekuensinya berapa, akselerasinya berapa, deselerasinya berapa, dan sebagainya. Ya, berapa maksimal arus yang bisa dialirkan, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya, mulai dari inverter Omron 3G3JV. Nah, kalau Anda perhatikan, setiap inverter ya di sini ini adalah wiring basic. Pasti inverter itu ada wiring untuk power. Ya, Anda lihat ini untuk wiring untuk power. Nah, kebetulan untuk yang Omron 3G3JV di sini ini ada pilihan untuk yang powernya adalah 1 pas 220 volt AC atau 3 pas 380 volt AC. Ya, yang kita punya adalah yang 1 pas 220. Oke, maka di sini wiringnya Anda hubungkan dengan R dan S, gitu ya. Di sini untuk fasenya, di sini untuk netralnya. Oke, sama untuk inverter Panasonic. Anda lihat di sini, ini kebetulan kita juga memiliki yang butuh power 1 pas, ya, dihubungkan dengan L dan N. L dihubungkan ke fasenya, N dihubungkan ke netral, gitu ya. Schneider Altivar, nah kebetulan kita punya yang input powernya adalah 3 pas 380. Maka di sini RST silakan Anda hubungkan dengan sumber 3 pas 380. Dan yang terakhir adalah Hitachi WJ200. Di sini powernya menggunakan 1 pas 220, ya, power. Jadi wiring pertama yang paling penting adalah power, ya, memberikan daya kepada inverter. Wiring yang kedua, karena di sini terkait dengan pengendalian motor listrik, adalah wiring untuk motor, ya. Jadi di inverter pasti ada output power untuk motor, UVW, ya. Silakan Anda hubungkan dengan motor AC 3 pas Anda. Nah, di sini catatannya adalah motor AC 3 pas di sini harus Anda perhatikan di nameplate Anda. Ya, di template Anda itu tegangannya berapa, sumber listriknya butuh berapa, terus kemudian bagaimana cara saya menghubungkan, secara star atau secara delta. Nah, ini catatan penting. Jadi kalau sumbernya di sini adalah 1 pas 220, maka output yang ada di sini itu adalah 3 pas, ya. Jadi ini dari sumber listrik 1 pas diubah menjadi 3 pas dengan menggunakan inverter di sini. Ya. Nah, 3 pas yang ada di sini adalah 3 pas 220. Ya. Karena 3 pas 220 kalau ini kita hubungkan ke motor, ya, sesuai dengan di nameplate motor, maka kalau menggunakan sumber 3 pas 220, motor harus dihubungkan secara delta. Nah, motor itu ada 6 terminal, U1, V1, dan W1. Terus W2, U2, dan V2. Nah, maka U1 sama W2 itu Anda hubungkan, V1 sama U2 Anda hubungkan, W1 sama V2 Anda hubungkan, kemudian U1, V1 dan W1 Anda hubungkan ke UVW output dari inverter. Ya. Jadi karena di sini 3 pas 220, maka perlu kita hubungkan motornya secara delta. Nah, sama halnya dengan inverter yang ada di sini juga ada output ke motor. Karena ini sumbernya 1 pas 220 diubah menjadi 3 pas. 3 pas yang ada di sini ini maksimal adalah 220, ya. 220 tapi 3 pas, yang di sini 1 pas ini 3 pas. Sehingga motor harus dihubungkan secara delta. Ya. Maka di sini ya tergantung dari jenis motornya, ya. Kalau di
di motor yang kita miliki, kalau dihubungkan ke 3 pas 220, motor harus dihubungkan secara delta. Ya, sama, menyambung secara delta adanya. Nah, di sini juga ada output untuk motor, gitu ya. Ada output untuk motor. Nah, karena sumbernya di sini adalah 383 pas, ya, volt AC. Di sini maka outputnya di sini bisa 383 pas. Nah, kalau di sini motor yang kita punya, ya, itu jika output dari inverter itu 383 pas, maka motor harus dihubungkan secara star. Maka untuk menghubungkan secara star, W2, V2 dan U2 dan V2 ini Anda sambung, sedangkan output UVW ini Anda hubungkan ke U1, V1 dan W1. Oke ya. Dan yang terakhir, ya, Anda perhatikan di sini ini juga output 3 pas 220, ya, karena sumbernya hanya 1 pas 220. Sehingga motor di sini harus Anda hubungkan secara delta, ya. Bagaimana secara delta? Ini secara delta. Oke, jadi wiring penting adalah power, ya, untuk power inverter dan output power ke motor. Oke. Yang berikutnya adalah di semua jenis inverter itu pasti ada namanya analog input, ada digital input, ada digital output, dan analog output. Ya, jadi Anda lihat semua inverter yang ada di sini pasti punya fasilitas analog input, digital input, ya, digital output, analog output. Terus kemudian di sini juga sama, ada digital input, analog output, digital output. Ini juga sama, ada analog input, digital output. Ya, ada juga analog outputnya. Nah, di sini juga sama, ada digital input, analog input, gitu ya, digital output. Oke, nah tujuannya apa? Wiring di sini saat kita nantinya akan mengendalikan motor AC 3 pas kita dari tombol luar, dari potensio luar, maka kita harus paham bagaimana wiring digital input, analog input, ya, analog output dan digital output. Oke. Nah, itu untuk wiring. Nah, di inverter itu biasanya juga disediakan tombol-tombol, gitu ya. Tombol-tombol berikut ada juga potentiometer, gitu ya. Tombol digunakan untuk run, untuk stop, untuk mengatur parameter, gitu ya, untuk meningkatkan frekuensi, mengatur frekuensi dengan potensio. Anda lihat di semua jenis inverter juga ada tombol-tombol ini untuk run, untuk stop, untuk membalik arah putaran, untuk mengatur parameter dan juga mengatur kecepatan dengan potensio. Di sini juga sama, ya, semuanya sama. Nah, dengan menggunakan tombol yang ada di sini, gitu ya, tombol-tombol yang ada di sini, Anda bisa nantinya menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan. Ya, itu semuanya bisa Anda lakukan hanya dengan tombol di sini. Maka itu namanya adalah lokal atau internal. Jadi kalau kita ingin menjalankan secara lokal, maka kita cukup nantinya menggunakan tombol-tombol yang ada. Dan wiring yang dibutuhkan hanyalah wiring power inverter dan output motor. Hanya itu. Kita tidak perlu melakukan proses wiring untuk digital input, digital output, analog input, analog output. Kita tidak perlu lakukan. Kenapa? Karena nanti kita akan menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, ya, mengatur kecepatan semua dari yang ada di panel. Ya, pasti selalu seperti itu. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan wiring dan beberapa tombol yang ada di inverter. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang kedua, wiring sudah, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah pengaturan parameter. Nah, mulai dari sini, ya, maka di setiap inverter, ya, setiap kali nanti akan Anda gunakan sebuah inverter, Anda harus mencari bagaimana caranya mengatur parameter untuk menjalankan. Jadi motornya jalan, gitu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana mengatur kecepatan. Ya.
Terus yang ketiga adalah parameter dasar untuk sesuai dengan nameplate motor dan kebutuhan dari sistem kita, yaitu tegangan, arus, frekuensi, akselerasi, deselerasi, daya dan sebagainya. Ya, semua sama. Ya, baik inverter on-road nanti harus Anda cari parameter berapa yang digunakan untuk mengatur, untuk menjalankan, parameter mana untuk mengatur kecepatan, dan parameter mana dasar untuk pengaturan tegangan dan sebagainya. Di sini sama, parameter untuk menjalankan, mengatur kecepatan, dan parameter dasar. Parameter untuk menjalankan, mengatur kecepatan, dan parameter dasar. Parameter untuk menjalankan, mengatur kecepatan, dan parameter dasar. Semua sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat juga persamaan. Misalnya, saya ingin menjalankan, menghentikan, ya, dari panel, ya, dari internal panel. Jadi saya ingin menjalankan dan menghentikan dari panel. Maka apa yang harus Anda lakukan? Wiring. Maka wiringnya, karena nanti Anda akan menjalankan semua dari panel, wiringnya adalah cukup wiring power dan motor, ya, wiring power motor, power motor, power motor. Karena Anda ingin menjalankan semua dari panel. Oke. Maka pengaturan parameternya yang penting apa? Ya, Anda lihat di sini. Untuk menjalankan dari panel, maka ada parameter untuk omron 3G 3CV N02 ini harus Anda isi 0. Ya, maka Anda bisa menjalankan dari sini. Terus kalau mengatur kecepatan, itu parameternya di N03 harus ada isi 0. Maka Anda mengatur kecepatan dari potensial di sini. Ya. Oke, jadi kalau kita ingin menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan semua dari panel, ya, sekali lagi wiringnya hanya cukup wiring power dan wiring motor. Parameternya harus Anda atur. Parameter menjalankannya harus yang dari panel. Kalau yang omron 3G 3CV ini N02 dari panel, N03 untuk mengatur kecepatan dari panel, isinya 00. Kalau Panasonic VF0 itu parameternya untuk menjalankan itu di P08. Supaya dari panel atau dari lokal istilahnya di sini, ini isinya harus 0 atau 1. Mengatur kecepatan P09 lokal itu 0 atau 1. Ya, kemudian ada atur parameter dasar yang lain, ini disesuaikan, gitu ya. Altivar 71 untuk Schneider ini menjalankan itu dari command channel, itu Anda pilih dari HMI, ya. Terus mengatur kecepatan itu dari reference channel 1, misalnya ini channel itu dari HMI. Jadi kalau Anda komennya channel dari HMI, reference channel dari HMI, maka ini mengatur, menjalankan, mengatur kecepatan, membalik arah putaran semua dari panel. Sedangkan untuk Hitachi WJ200, ya, ini sama. Untuk menjalankan, ini parameternya di A002. Mengatur kecepatan di A001. Ya. Nah, di A002 kalau Anda ingin menjalankan dari sini, ya, dari panel atau dari lokal, maka A002 itu Anda isi dari isinya adalah 02, yaitu untuk digital operator. Sedangkan untuk mengatur kecepatan, supaya bisa mengatur kecepatan dari panel, maka A001 harus Anda isi dengan 02. Ya, Anda isi dengan 02. Kalau ini ada potensinya, Anda isi 00. Tapi karena ini tidak ada potensinya, kita isi 02. Jadi nanti kita mengatur parameternya dari F001. Ya, nanti detail kita akan membahas bagaimana mengendalikan dengan menggunakan inverter Hitachi WJ200. Nah, itu untuk menjalankan dari panel, ya. Di sini A002 isinya adalah 02 digital operator. A001 isinya adalah 02 untuk function
F001. Jadi nanti di sini ada fungsi F001 yang mengatur frekuensi. Oke, itu kalau menjalankan dari lokal. Ingat, wiringnya cukup power dan motor. Tinggal diatur parameternya semuanya di lokal. Semua inverter pasti identik, gitu ya. Sehingga Anda tinggal mencari bagaimana mengatur parameter untuk menjalankan dan mengatur kecepatan dari lokal. Yang berikutnya, jika kita ingin menjalankan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan dari luar, ya, dari luar. Artinya kita tidak menggunakan tombol-tombol yang ada di sini untuk menjalankan. Maka Anda perlu melakukan wiring di sini, ya, karena wiringnya tidak cukup wiring power dan wiring motor. Anda perlu melakukan wiring untuk digital output dan analog input, digital input dan analog input. Misalnya kalau di Omron 3G 3CV, Anda cek untuk digital inputnya. Jadi SC itu untuk kawannya S1, S2. Nanti S1 digunakan untuk forward, ini untuk yang two wire, ya. S2 digunakan untuk reverse. Ya, ini perlu Anda lakukan proses wiring. Kemudian untuk analog input Anda pasang potensio di FC, FR dan FS di sini, ya. Anda potensio di sini sehingga nanti Anda menjalankannya sudah tidak dari tombol run di sini, tombol stop di sini untuk menghitung, tapi menjalankannya dari tombol S1 dan S2, sedangkan mengatur kecepatannya tidak dari potensio di sini, tapi dengan potensio yang ada di luar, ya, sehingga kita lebih fleksibel. Nah, Panasonic juga sama untuk VF0. Anda lihat di sini, ini digital input untuk yang muter forward, muter reverse. Ini adalah analog input, potensinya Anda pasang di sini di 1, 2, 3, yang di tombolnya di 3, 5, 6, ya, untuk menjalankan secara eksternal, ya. Untuk Altivar 71 Anda lihat di sini, ini juga butuh digital input. Ya, Anda wiring di sini tombolnya untuk forward, untuk reverse, ya. Terus analog inputnya digunakan untuk potensio di sini, Anda hubungkan dengan analog input, ya. Terus yang terakhir adalah untuk Hitachi di sini WJ200, Anda lihat di sini perlu tombol dari luar, gitu ya. Juga digunakan di sini adalah potensio dari luar, sehingga kita nantinya perlu bisa untuk mewiring digital input dan analog input kita, ya. Tentunya itu adalah fungsi dasar. Ada fungsi yang lebih advance, kita bisa menggunakan katakanlah pengaturannya itu dari Profibus, dari jaringan dan sebagainya, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan proses wiring, jadi wiring kita itu tidak cukup wiring power dan motor, nanti wiring power, digital input dan analog input. Kita perlu mengatur parameternya. Parameternya apa? Tentunya adalah parameter untuk menjalankan. Yang tadi kalau menjalankan dari panel untuk Omron, ini N02 isinya 0. Kalau kita menjalankan dari luar, eksternal N02-nya harus diisi 1. Maka dengan mengisi 1, tombol ini jadi tidak berfungsi, yang berfungsi adalah tombol luar. Demikian pula untuk mengatur kecepatan N03. Kalau dari potensi yang ada di sini isinya 0. Tapi kalau diisi 1, maka dia parameternya ada di N21, ya. Jadi nanti untuk eksternal jika kita isi 1 nanti N21, nanti ada juga N03 kalau diisi 02, ya. Kalau di sini diisi 02, gitu ya. Ini diisi 02, maka ini dari potensio luar. Diisi 2, gitu ya. Oke. Sehingga dari potensio yang ada di sini. Nanti kalau eksternal N21 isi 1, maka nanti parameter frekuensinya diatur di parameter N21. Oke. Nah, dan Panasonic P08 Anda isi bisa 4 atau 5. Ini bisa 2, 3, 4, 5, tapi ada 4 atau 5. Itu untuk menjalankan. Nanti kita harus tahu perbedaannya kalau diisi 4 dan diisi 5 untuk menjalankan dari dua tombol ini apa, gitu ya. Terus kemudian P09 itu untuk eksternal, ini bisa diisi 2
3, 4 atau 5 ya. Kalau diisi dengan 2 maka ini menggunakan potensio yang ada di sini. Ya, kalau diisi 3 nanti ada analog input ya. Kalau diisi 4 analog inputnya yang arus. Kalau diisi 3 nanti analog inputnya yang tegangan. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk yang Altivar Schneider yang ada di sini menjalankan tadi command channelnya yang semua diisi HMI harus diisi terminal sehingga kita bisa menjalankan dari sini. Terus mengatur kecepatan yang semula dari HMI harus dari analog input 1 ya, maka nanti menggunakan analog input 1 yang ada di sini. Terus yang terakhir jika menggunakan Hitachi di sini menjalankannya A002. Kalau tadinya diisi 02 itu dengan digital operator yang ada di sini, gitu ya, start stop. Maka kalau diisi 01 itu dari kontrol terminal, ya, sehingga dari sini. Maka yang di sini jadi tidak fungsinya dari luar. Mengatur kecepatan A001, ya. Kalau Anda isi dengan menggunakan 01, maka menggunakan analog input terminal di sini, menggunakan potensi yang di sini. Jadi kalau kita isi 02 adalah menggunakan fungsi F01. Oke, demikian bagaimana 4 inverter yang berbeda ini ternyata menggunakan wiring yang identik, menggunakan pengaturan parameter yang identik. Bagaimana jika kita ingin menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran dan mengatur kecepatan dari motor AC 3 pas kita. Nah, tentunya ini akan menjadikan referensi buat Anda semua. Jika kita menggunakan inverter yang berbeda jenis apapun, maka Anda harus cek wiringnya, ya, baik wiring power, wiring motor, digital input, analog input, digital output, analog output, terus kemudian pengaturan parameter, ya, pengaturan parameternya untuk menjalankan dari internal, mengatur kecepatan dari internal, atau menjalankan dari luar, mengatur kecepatan dari luar. Parameternya yang mana? Maka tinggal Anda lihat dari manual yang ada. Nah, saat ini kita akan coba praktek untuk menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan menggunakan inverter Hitachi WJ200. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Nah, ini adalah modul untuk pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Inverternya adalah inverter Hitachi, ya. Ini adalah inverternya Hitachi WJ200. Terus kemudian ini adalah motor AC 3 pas. Dalam hal ini kita ada sistem mekanik di sini adalah belt conveyor yang dikendalikan atau yang diputar oleh motor AC 3 pas kita. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan proses wiring. Jadi untuk modul pembelajarannya yang ada di sini, semua terminal, ya, semua terminal yang ada di inverter, yang ada di PLC, kontaktor dan sebagainya itu sudah dibuat ekstensinya untuk terminal-terminal yang ada. Untuk terminal inverter di sini adalah ekstensinya, ya. Di sini adalah ekstensi untuk terminal-terminal inverter. Sedangkan ini ada tombol, gitu ya. Kemudian ada lampu. Ya, ini adalah terminal dari PLC. Kalau kita nanti menggunakan PLC, gitu ya. Ini adalah terminal dari kontaktor. Sini adalah terminal yang digunakan untuk motor, gitu ya, untuk motornya. Ya, di sini adalah output dari inverter kita, ya, nanti akan terhubung ke sini. Nah, di sini adalah output dari motor yang nantinya harus kita hubungkan. Ya, di sini power, itu ya, Anda lihat di sini powernya. Di sini adalah motornya, ini motornya dan ini adalah inverternya, ya, baik untuk power maupun output inverter. Nah, sesuai tadi apa yang kita pelajari sebelumnya bahwa di sini Hitachi WJ200 di sini kita bisa melakukan wiring untuk power, ya, baik untuk power yang digunakan untuk inverter maupun power untuk yang motor. Di sini adalah analog inputnya, di sini digital inputnya, ini adalah digital output dan juga ada analog output nantinya. Nah, parameternya nanti yang akan kita atur adalah A002 untuk menjalankan dan A001 untuk menghentikan. Nah, sedangkan wiring analog input dan digital input ini sudah kita lakukan. Ini adalah wiring yang kita lakukan, ya. Ini adalah ada 2 tombol untuk digital inputnya. Kita hubungkan dengan terminal nomor 1 dan nomor 2, gitu ya.
Sedangkan ini adalah potensi luar yang kita hubungkan dengan analog inputnya. Nah, bagaimana cara mengatur kecepatan? Kita tinggal mengatur yang ada di sini. Ini kita tekan set. Ya. Kita menuju dengan menggunakan tombol escape di sini, kita menuju ke A002 dan 001, ya. A pertama adalah A002. A002 itu adalah untuk menjalankan. Ini sudah kita isi 002, kita isi. Kalau menggunakan 2, ini berarti nanti dijalankan dari digital operator. Maka kalau di sini 2, ini dijalankan dari sini, dihentikan dari sini. Kalau nanti diisi 1, maka yang terjadi nanti akan dijalankan dari tombol luar, ya, baik untuk forward maupun untuk reverse. Nah, untuk yang pertama di sini kita jalankannya dari digital operator yang ada di sini. Ya, maka kita isi 2, kita set. Ya, ini adalah A02. Nah, kemudian A01 ini adalah bagaimana kita isi dengan supaya mengatur frekuensinya dari parameter F yang ada di sini. Nanti kita akan melihat parameter F. Maka kini di sini kita isi dengan 02. Kalau diisi 01 itu nanti dari analog input yang ada di luar di sini, ya. Maka di sini kita isi dengan 02, ya. Sehingga nanti diatur dengan parameter F. Dah, kalau kita set, maka kita perlu parameter F tadi. F01 di sini untuk frekuensi, ya, kita set. Nah, ini frekuensinya 375 gitu ya. Maka kalau ini kita jalankan, motor akan berputar di sini dengan frekuensi 375 gitu ya. Anda lihat arahnya putaran gitu ya, yang ada di sini ini adalah reverse. Nah, maka di sini kita bisa mengatur kecepatan. Misalnya ini kita tingkatkan, ya, maka ini akan semakin cepat. Ya. Kalau di sini kita turunkan, ya, misalnya sampai ke 380 di sini, maka ini akan melambat. Oke. Nah, cara menghentikannya tinggal kita tekan tombol stop yang ada di sini. Oke. Nah, berikutnya kalau kita ingin merubah arah putaran, maka di sini kita menuju ke F04. Ya, F04 kita set, yang semula 0 kita isi 1, kita set. Maka kalau kita jalankan, arah putarannya akan terbalik. Ya, ini akan menjadi forward. Oke. Nah, kemudian kalau kita hentikan, ya, ini akan berhenti. Nah, untuk mengatur kecepatan kita tetap menuju ke 01 tadi untuk mengatur kecepatannya. Ya, maka di sini kita jalankan dengan forward, ya, yang ada di sini. Terus kemudian kalau kita atur kecepatannya, ya, kita atur kecepatan di sini. Oke ya. Stop. Oke. Nah, itu untuk menjalankan dan mengatur kecepatan dari panel, ya, dari digital operator, dari internal. Nah, bagaimana kita ingin menjalankan sekarang dari tombol yang ada di sini, ya, ini untuk forward, ini untuk reverse. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menuju ke A001 dan 002, ya, 002 untuk menjalankan. Maka di sini 02 untuk menjalankan, kita set. Yang semula isinya di sini 2, digital operator, kita set 1. Maka kalau kita set di sini, kita sudah tidak bisa menjalankan dari sini. Kita bisanya menjalankan dari luar. Nah, untuk mengatur kecepatan dari potensio, maka di sini A001, ya, yang semula isinya 2 harus kita isi 1 untuk analog input kita. Kita set. Nah, maka kalau kita lihat di sini, sekarang kita lihat di ya, kita set di sini. Ini kita monitor adalah frekuensi kita. Anda lihat di sini, kalau saya menggunakan tombol ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, saya bisanya berfungsi dengan tombol yang ada di sini. Ini adalah untuk, ya, muter sini. Kalau saya lepas, kalau tombol satunya ini muter sebaliknya.
ya. Sedangkan pengaturan kecepatan itu bisa kita lakukan dengan potensio yang ada di sini. Ya, kalau ini saya tekan, tapi sambil ditekan karena tidak saya leceng, maka kita bisa mengatur kecepatan dari potensio yang ada di sini. Ya, ini bisa saya atur kecepatannya dari potensio yang ada di luar di sini. Ini potensionya, ya. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita atur 3. Kalau kita tingkatkan dari potensio luar yang ada di sini, ya, seperti itu. Oke, ini adalah bagaimana caranya kita mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter Hitachi WJ200. Ingat, Anda perlu paham atau kompeten bagaimana cara wiring, dan kedua adalah mengatur parameter. Ya, tentunya ini adalah untuk pengendalian dasar. Sekian dan terima kasih.